Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa dalam acara Teduh Pagi pada hari ini. Bapak Ibu, warga jemaat GKI Kayu Sari yang dikasihi Tuhan, mari sebelum memasuki renungan pagi ini, kita mengambil saat teduh. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang, Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang, Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, pada pagi ini oleh kasih-Mu kami boleh bergabung bersama saudara-saudara kami di GKI Kayu Sari dalam rangka Teduh Pagi pada hari ini. Meskipun masih dilakukan secara virtual, Tuhan, seluruh acara ini kami serahkan dalam tangan pimpinan Tuhan.
dari awal sampai pada akhirnya Tuhan. Kami mohon pimpinan Tuhan dan berkati semua yang hadir, yang mendengarkan renungan pagi ini. Tuhan akan sertai mereka semua, berikan pengertian melalui kuasa Roh Kudus. Dan hamba-Mu yang menyampaikan sebagian dari firman Tuhan, berikan hikmat akal budi dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Tuhan, kami mengucap terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat Allah kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, adapun yang menjadi bacaan Alkitab pada pagi ini terambil dari Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4 yang demikian bunyinya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama Dia dalam kemuliaannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Norman Vincent Peale, seorang pengkhotbah dan penulis Kristen yang terkenal, mengatakan dalam bukunya, Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Artinya, jika orang memandang segala peristiwa yang terjadi hanya dari sisi kebaikannya, maka orang tersebut dapat dikualifikasikan sebagai orang yang berpikir positif. Orang yang demikian akan mengeluarkan energi positif seperti bersemangat, bersukacita, optimis, dan selalu bersyukur. Sebaliknya, jika orang memandang segala peristiwa yang terjadi selalu cenderung dari sisi keburukan, maka orang tersebut dikualifikasikan sebagai orang yang berpikir negatif atau negative thinking. Dengan demikian, tentu saja energi yang keluar cenderung selalu negatif, curiga, prasangka buruk, pesimis, dan selalu mengeluh. Bapak Ibu, saya yakin apa yang dikemukakan oleh Norman Vincent Peale itu terinspirasi dari ayat-ayat dalam Alkitab. Dalam konteks firman Tuhan yang baru saja kita baca bersama dari Kolose 3 ayat 1 sampai 4, kita mendapatkan dua kalimat perintah di dalamnya, atau di dalamnya terkandung dua kalimat perintah, yaitu yang pertama, perintah untuk mengejar perkara-perkara yang di atas. Yang kedua, perintah untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kedua kalimat perintah tersebut mengarahkan
pada cara pandang atau nilai kekristenan. Yang pertama, orang Kristen sudah sepatutnya mencari perkara yang di atas. Di sana ada Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah. Dan perintah ini jelas ditujukan kepada mereka, orang Kristen yang masih hidup secara duniawi. Mereka yang tidak memperdulikan perkara rohani. Padahal jika sudah dibangkitkan bersama Kristus, maka seyogianya ia mengejar perkara-perkara yang selaras dengan Kristus yang bangkit dan tidak lagi terbelit oleh tradisi dan aturan yang bersifat keduniawian. Berikutnya, bagaimanakah cara orang Kristen mengejar ataupun mencari perkara yang di atas? Kolose 3 ayat yang kedua tadi memberikan penjelasan, yaitu ia harus memikirkan perkara yang di atas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang sedang dikejar orang itu akan tercermin dalam apa yang terus-menerus mereka pikirkan atau renungkan. Pada saat orang terus-menerus memikirkan bagaimana menumpuk kekayaan misalnya, maka sebenarnya dia sedang mengejar kepuasan dari harta kekayaan tersebut. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengingatkan para murid, seseorang tidak dapat mengabdi dan setia pada dua Tuhan, yaitu kepada Allah dan kepada Mammon. Matius 6 ayat 24. Orang Kristen sudah bangkit bersama Kristus, sudah seharusnya mengikatkan pikiran, perasaannya kepada perkara yang di atas dan tidak hidup secara duniawi. Apa sebenarnya yang dimaksud perkara yang di atas itu? Rasul Paulus menasihati agar kita memperbarui cara berpikir kita, meninggalkan cara berpikir yang kanak-kanak. 1 Korintus 13 ayat 11. Berubah memiliki cara berpikir seperti Allah. Roma 12 ayat 2. Serta menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Filipi 2 ayat 5. Dan kemudian dalam Filipi 4 ayat 8, Rasul Paulus menasihatkan agar orang Kristen memikirkan tentang semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Sebaliknya, perkara-perkara duniawi, yaitu kenajisan, keserakahan, kejahatan, kesombongan, dan lain sebagainya, harus dibuang jauh-jauh dari diri kita. Menyimpulkan dengan kalimat sederhana, frasa memikirkan perkara-perkara yang di atas berarti melihat kehidupan ini dari sudut pandang Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam bukunya yang terkenal yaitu Purpose Driven Life atau hidup yang dikendalikan oleh tujuan, Pendeta Rick Warren mengatakan bahwa
hidup ini adalah sebuah ujian. Allah terus-menerus menguji karakter, iman dan ketaatan, kasih dan kesetiaan manusia. Kita diuji melalui perubahan-perubahan, janji-janji yang mungkin tertunda, masalah-masalah yang pelik dan sulit, doa-doa yang seolah-olah tidak terjawab, kritikan-kritikan yang tidak layak dan bahkan tragedi yang tidak masuk di akal kita. Ketika menyadari bahwa kehidupan adalah ujian, maka tidak ada yang tidak penting dalam hidup ini, bahkan kejadian sekecil apapun. Ia memiliki makna. Kita diuji agar bertumbuh untuk memperluas karakter kita dan agar selalu bergantung pada Allah. Selanjutnya dikatakan bahwa hidup di bumi adalah sebuah kepercayaan. Waktu yang kita miliki, tenaga, kepandaian, kesempatan, kekayaan, dan lain-lain adalah pemberian Allah yang Dia percayakan kepada kita untuk dikelola dan dipelihara. Budaya manusia pada umumnya mengatakan, jikalau kita tidak ikut memiliki, maka kita tidak perlu memperdulikannya. Tetapi orang Kristen hidup dengan standar yang lebih tinggi, karena percaya bahwa segala sesuatu milik Allah. Maka kita harus memelihara dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu, dalam kehidupan ini kita akan selalu dihadapkan dengan segala atau berbagai masalah, baik persoalan besar ataupun kecil. Tapi bila kita memiliki cara berpikir seperti Allah, maka kita bisa melihat setiap persoalan kehidupan dari sudut pandangnya. Dalam menghadapi setiap persoalan tetap ada damai sejahtera Allah, yaitu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, akan memenuhi pikiran dan hati kita, karena kita sadar sepenuhnya bahwa tangan yang maha kuasa mengendalikan semua persoalan kita. Rasul Paulus mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena
menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagimu. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita berdoa syafaat. Bapa Surgawi di dalam Yesus Kristus Tuhan, pada pagi hari ini kami datang menghadap hadirat-Mu. Khususnya Tuhan, kami hendak berdoa syafaat bagi negara dan bangsa kami, Indonesia. Tuhan berkatilah negara ini, khususnya pemerintah, Presiden, Wakil Presiden, bersama para pejabat tinggi negara yang lain, dari eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Tuhan berkati semua, agar mereka dapat menjalankan peran fungsinya melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Khususnya Tuhan, dalam penanganan pandemi yang meskipun hari demi hari sudah semakin membaik Tuhan, tetapi Engkau berkati agar pemerintah bersama rakyat selalu waspada dan tetap melaksanakan prokes yang ditentukan di meskipun suasana sudah akan memasuki masa yang normal. Tuhan, kami juga hendak berdoa bagi negara kami, khususnya daerah-daerah tertentu yang mengalami bencana alam. Tuhan, Engkau campur tangan, biarlah Tuhan pemerintah negara kami akan dirasakan kehadirannya dalam segala keadaan di masa-masa yang sulit oleh karena bencana. Tuhan, berkatilah juga pemerintah daerah, khususnya Provinsi Jawa Timur. Tuhan berkati Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya. Ya Tuhan, Engkau akan ciptakan senantiasa rasa aman dan kedamaian di tengah masyarakat, sehingga ya Tuhan kami dapat melakukan aktivitas kami, juga dapat beribadah dengan tenang karena kehadiran pemerintah di Kota Surabaya, di Provinsi Jawa Timur ini. Tuhan, pada kesempatan ini kami juga hendak berdoa bagi
jemaat GKI Gayung Sari, mereka yang sudah lanjut usia, jemaat yang sedang sakit dan menjalani perawatan baik di rumah maupun di rumah sakit. Juga kami hendak berdoa untuk pendeta, para penatua, komisi-komisi, para aktivis, jemaat dan simpatisan dalam pelayanan di GKI Gayung Sari. Tuhan, kami serahkan mereka semua di tangan kasih-Mu. Engkau yang akan memelihara mereka semua sehingga mereka dapat melakukan aktivitasnya, dan yang sakit Tuhan akan lawati mereka. Juga Tuhan, kami berdoa untuk seluruh kegiatan ibadah di GKI Gayung Sari, proses pencalonan penatua periode 2022 sampai 2025. Tuhan berkati, kirimkan orang-orang yang terpanggil untuk pelayanan di majelis gereja-gerejamu di GKI Gayung Sari. Juga Tuhan, kami hendak berdoa untuk pergumulan kami memiliki gembala sidang, pendeta. Tuhan, kiranya Tuhan berkenan campur tangan sehingga kami memperoleh pendeta yang terbaik yang Tuhan kirimkan, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami percaya Engkau berkenan campur tangan dalam hal ini. Juga proses perizinan gereja, Tuhan, mohon campur tangan Tuhan sehingga tim yang telah ditunjuk dapat melaksanakan tugas dengan efektif. Dan ya Tuhan, sehingga gereja kami secara legalitas terpenuhi semuanya. Tuhan, terima kasih. Dan pada kesempatan yang indah ini juga kami hendak berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit dan masih dalam masa pemulihan. Mereka adalah Ibu Susana Indrawati, Ibu Pariah Sutiwo, Ibu Irwan Wijaya, Bapak Wiono Chandra, Bapak Agaton, Bapak Artono, Saudara Andre, Ibu Nani S. Johansen, Ibu Liliana Santoso, Ibu Pendeta Emeritus Sinsriono, Ibu Pendeta Emeritus Deborah Sri Lestari, Ibu Lede, Ibu Yusui Umiati, Ibu Sena, Bapak Darwinto, Bapak Wakimin, Bapak Matius, dan Bapak Ruli. Tuhan, berikan kesembuhan dan biarlah mereka sembuh secara total dan pulih kembali seperti sedia kala, dan dapat bergabung bersama kami di dalam setiap kebaktian memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, terima kasih Engkau telah mendengar seru permohonan doa kami, dan kami serahkan semua permohonan ini hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat Allah kami. Haleluya. Amin.